Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta dibaringi dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya. Salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil sembari kita senantiasa berusaha untuk menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kami diamanai oleh panitia atau pengurus untuk menyampaikan materi tentang meredam syahwat perut dan kemaluan. Dan ini erat kaitannya dengan ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, yaitu ibadah siyam, ibadah puasa. Maka izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis hasan yang dihasankan oleh Albani rahimahullahu taala di dalam kitab silsilah hadis as-sahihah beliau, ya, di halaman 199 sampai dengan 202. Bunyi hadisnya, man tazawwaja faqad istakmala nisfad din, atau dalam riwayat lain nisfal iman, falyattaqillah fi nisfil baqi. Dijelaskan dalam riwayat ini, barang siapa atau siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah dari iman atau setengah dari agamanya, dan setengahnya lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali dan juga At-Tabari menjelaskan di dalam kitab mereka, termasuk dalam tafsir At-Tabari, bahwa kenapa disebutkan ketika seseorang itu menikah setengah dari agamanya. Maka dijelaskan di sana bahwa dalam kehidupan di dunia ini manusia itu memiliki dua sumber dosa utama. Apa dua sumber dosa utama tersebut? Perut dan di bawah perut. Itu sumber dosa utama dalam kehidupan manusia. Perut berkaitan dengan apa yang dia konsumsi, apa yang dia dapatkan, dan yang di bawah perut berkaitan dengan syahwat terkait dengan seksualitasnya. Dan ini sumber dosa utama. Maka ketika orang sudah menikah, secara otomatis dia sudah membentengi dirinya dari satu sumber utama dalam kehidupan ini, yaitu dari dosa yang namanya zina, dari perbuatan nafsu syahwatnya. Ini yang pertama. Maka setengahnya lagi dengan bertakwa. Bisa juga kita kan setengahnya lagi dengan puasa. Kenapa? Karena puasa ini tujuannya la'allakum tattaqun. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai para pemuda yang belum nikah, kalau kamu sanggup menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghadul lil bashar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah ini akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kemaluanmu. Wa man lam yastati, kata Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam Bukhari nomor 5056, di dalam hadis Muslim nomor 1440. Wa man lam yastati
fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak sanggup menikah, belum siap menikah, maka hendaklah dengan dia berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Di luar bulan Ramadan ada puasa sunnah, Senin, Kamis, Daud dan sebagainya. Ya. Karena apa? Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Maka kalau kita ingin meredam nafsu berkaitan dengan syahwat berkaitan dengan kemaluan dan perut kita ini, pertama dengan menikah, itu berkaitan dengan kemaluan. Yang kedua, kalau nafsu berkaitan dengan makan, dengan puasa Maka kalau kita ini menjalankan apa yang disabdakan Nabi SAW tersebut, maka insya Allah akan terbentengi dari yang namanya syahwat. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, apa itu syahwat? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaannya terhadap apa yang dia inginkan. Jadi syahwat di dalam ayat ini dijelaskan apa yang kita inginkan. Nafsu kita yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Apa yang kita inginkan? Minan nisa, pertama wanita. Setiap laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak bertumpuk dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan, kendaraan yang mewah, wal hars, dan kebun yang luas. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini? Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, kata Allah. Ketahuilah itu adalah perhiasan dunia, dan ingatlah sesuatu yang lebih baik daripada itu tadi adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin meredam keinginan-keinginan kita, nafsu kita terhadap sesuatu di dunia ini, ingatlah ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, yang lebih mulia daripada itu, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Fawaid menjelaskan dijelaskan di sana, dakhalan nas an-nar min salasatin abwab, manusia itu masuk ke dalam neraka dari 3 pintu. Pintu apa saja? Pertama babu syubhat atau babu syubhatin. Pertama, pintu syubhat yang membuat seseorang ragu terhadap ajaran Islam. Yang kedua adalah babu syahwatin, pintu syahwat yang membuat seseorang lebih mengutamakan nafsunya dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata beliau adalah babu ghadabin, yaitu bab emosi, marah, sehingga menyebabkan pertengkaran dan permusuhan dalam kehidupan ini. Maka salah satu pintunya dengan pintu syahwat tadi. Maka di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mengendalikan syahwat kita, nafsu kita, wabil khusus terkait dengan persoalan perut dan di bawah perut kita. Di siang hari kita tidak boleh melakukan yang namanya hubungan suami istri. Di siang hari kita juga tidak boleh makan dan minum. Ini kaitannya dengan perut dan di bawah perut. Harapannya apa? Kalau di bulan Ramadan kita mampu mengendalikan perut dan di bawah perut kita ini kepada yang halal, maka di luar bulan Ramadan harapannya adalah kita mampu menghindarkan dan menahan diri kita untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan puasa ini kita mampu meredam syahwat kita, keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.